Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini penampakan dari konter sederhana saya. Nah ini untuk spanduk depannya bisa dilihat ya. Handphone sama halnya dengan pasangan, sama-sama perlu perawatan. Oke, ini kita masuk dulu. Nah ini bisa dilihat. Nah ini ada stok untuk gelas only. Ya nggak banyak tapi insya Allah lengkap ya. Dan ini penampakan di meja eksekusinya guys. Wow, berantakan ya. Nah ini juga ada yang lagi ganti gelas. Dan ini masuk servisan baru ya. Coba kita lihat dulu. Ini sepertinya Redmi 6A. Oh iya, Redmi 6A ganti touchscreen ya. Oke, coba kita cek dulu ya handphonenya. Nah ini, wah sentuhan ya. Nah ini nggak bisa disentuh. Oke lah, langsung kita eksekusi guys. Oke, ini Redmi 6A nya kita tes dulu. Nah ini sentuhannya guys, dia kadang mau disentuh kadang enggak ya. Dan ternyata memang ya, saya telepon yang punya juga ternyata katanya memang mau disentuh kadang nggak mau disentuh ya guys. Dan ini lagi penyakitnya nggak kumat ya, jadi kalau dia kumat itu susah disentuhnya guys ya. Nah ini bisa dilihat serinya, ini Redmi 6A, RAM 2GB, internal 16GB. Dan ini keadaan layarnya pecah ya. Dan ini juga kata yang punya sudah pernah ganti LCD. Jadi otomatis ini LCD-nya KW guys ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung saja kita eksekusi handphonenya ya. Ini kita matikan dulu. Selanjutnya kita buka untuk slot kartu SIM-nya. Dia modelnya ini Redmi 6A Global ya, bukan ROM Cina. Nah ini selanjutnya kita buka area backdoor-nya. Nah ini kita buka untuk penutup belakangnya. Selanjutnya, wow, lock copot guys tombolnya. Nah ini udah bekas dibongkar ya, penutup fleksibel LCD-nya juga udah nggak dipasang lagi. Oke, lanjut kita buka untuk penutup area bawahnya. Nah ini, karena untuk soket touchscreen-nya dia nempel di papan PCB bawah ya, di papan mainboard bawahnya, papan fleksibel nyatu dengan konektor charger ya di bawah. Ini baterainya kena prank guys. Ini ada lagi kalengan penahan atasnya ya. Nah ini, jadi hati-hati jangan sampai sobek ya. Lanjut kita buka untuk baterainya, kita lepaskan dari frame. Nah ini berhasil. Dan selanjutnya ini untuk soket LCD-nya kita lepaskan. Dan untuk fleksibel mainboardnya juga di bawah, fleksibel touchscreen di bawah juga kita lepaskan ya tadi ya. Selanjutnya ini di area LCD-nya kita panaskan dulu menggunakan headgun. Bisa juga menggunakan blower, hair dryer, atau teman-teman tempelkan di atas mesin separator juga boleh-boleh saja ya. Nah ini kita hangatkan, kita kelilingin, dan kalau kita rasa cukup hangat baru kita lanjut proses pembukaan LCD-nya ya. Karena kalau tidak hangat sulit guys untuk pencopotan LCD dari frame. Nah ini kita rasa udah cukup hangat, selanjutnya kita ambilkan plastik mika tipis. Nah ini kita seset di area pinggirannya secara keseluruhan ya, pinggirannya kiri kanan, di bagian kiri kanannya, lanjut di bagian atasnya juga kita seset ya. Kita cari ruang guys ya. Nah ini kita seset secara perlahan, kita putuskan lem-lemnya guys ya. Mengingat ini LCD-nya udah pernah ganti atau LCD KW, jadi kita tidak tahu nih pemberian lem dari user yang lama itu seperti apa. Jadi intinya ekstra hati-hati ya untuk pembukaan LCD yang udah pernah ganti seperti ini. Karena ya mengingat kadang lemnya itu bertaburan guys, jadi kita nggak tahu ya pemasangan dari user sebelumnya itu lemnya meluber ke bawah atau tidak. Takutnya kalau meluber malah sulit ya untuk membukanya. Nah ini udah berhasil terbuka, tinggal di bagian bawahnya saja. Hati-hati guys ya, karena di bagian bawah ini nyawanya dari LCD-nya guys, karena soket fleksibelnya itu berada di bawah. Nah ini kita intip di mana letak jalur lampunya. Wah ternyata di bagian pinggir sini nggak ada jalur lampu ya. Kita seset saja. Nah ini karena tidak ada jalur lampu ya atau fleksibelnya, jadi aman. Nah ini guys, itu fleksibel touchscreen ya, nggak masalah, karena touchscreennya juga bakalan kita ganti ya. Ini kita lepaskan dulu untuk antena eksternal sama fleksibel mainboardnya, karena untuk papan PCB bawahnya akan kita lepaskan guys. Nah ini kita angkat untuk papan PCB bawahnya, lanjut kita lepaskan LCD-nya dari frame. Wow, bisa dilihat guys, ini lemnya ya. Di tengah juga dikasih lem, pinggirannya meluber. Nah ini bisa dilihat. Dan ini pembelajaran ya untuk teman-teman teknisi pemula,
Usahakan kalau memberi lem itu jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja, jangan berlebihan, takutnya ya seperti ini. Kalau dibuka oleh teknisi lain takutnya malah kasihan ya, sulit untuk pencopotannya. Ini kita tes dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nampil ya, Xiaomi Mi. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Ini lumayan memakan waktu lama ya, ini saya persingkat saja. Nah, ini udah berhasil masuk ke menu, alhamdulillah. Sepertinya tidak ada cacat ya, LCD-nya tampilannya normal-normal saja. Oke, lanjut lagi kita proses pemisahan lagi ya. Ini kita akan pisahkan LCD dengan kaca, dengan touchscreen yang lama ya, akan kita pisahkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, ini framenya, wow, lemnya ini guys numpuk ya sampai meluber ke area bawah. Jadi perlu dipelajari ya untuk teman-teman pemula. Teman-teman lainnya juga jangan sampai memberi lem itu terlalu banyak ya. Jadi kasihan guys kalau misalkan yang membukanya kita, ya masih mending lah kita tahu untuk lemnya seperti apa. Jadi kalau untuk yang membukanya ini tuser lain ya kan kasihan, apalagi kasusnya hanya retak touchscreen, mau ganti touchscreen. Kalau misalkan lemnya meluber sampai ke bawah kayak gini, kalau yang membukanya nggak hati-hati bisa jadi LCD-nya rusak, dan kasihan juga untuk usernya, ukuran hanya untuk ganti touchscreen malah ganti LCD. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman pemula ketika memberikan lem. Jangan berpikir hanya kita saja, berpikirlah kalau ini bakal dikerjakan lagi sama orang lain. Oke guys, ini kita bawa ke meja eksekusi untuk di meja separator ya. Dan ini kita tempelkan di atas mesin separator. Kita hidupkan vakum sama pemanasnya, kita diamkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Namun panas 75 sampai 85 itu bukan patokan ya, tinggal sesuaikan dengan mesin separator masing-masing. Oke guys, ini kurang lebih panas 80-an dan saya rasa ini udah cukup panas ya. Dan ini kawat pemisahnya berukuran 0,03. Jadi untuk teman-teman pemula bisa jadikan referensi ya. Untuk pemisahan ini gunakan kawat halus ya, berukuran 0,03. ini sebenarnya khusus OLED, namun saya gunakan juga di LCD yang berpanel IPS karena setidaknya mengurangi resiko terkena lapisan polarit. Jadi ya setidaknya menggunakan kawat tipis ini ya tidak mengenai lapisan polarit ya, insya Allah. Nah, ini kita seset secara perlahan, jangan buru-buru ya. Dan wow, berhasil guys. Ini udah berhasil kita pisahkan ya. Nah, ini kita matikan untuk vakumnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat LCD dengan touchscreen yang lama ya. Selanjutnya kita bersihkan bekas lem OK yang lama ya, yang tertinggal di LCD yang lama ini akan kita bersihkan dulu bekas-bekas lem OK-nya. Nah, ini kita tempelkan di mesin separator, kita hidupkan vakumnya ya. Selanjutnya ini untuk pembersihan lem OK, di sini saya gunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Nah, untuk teman-teman pemula yang belum punya alatnya bisa gunakan cara sederhana dengan cara di pelintir-pelintir saja ya. Nah, ini kita bersihkan keseluruhan dari bekas-bekas lem OK-nya. Lanjut kita bersihkan lagi ya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah, ini kita bersihkan sampai kinclong guys, karena kalau saya pribadi itu masalah gagal atau tidak itu belakangan, yang penting bersih dulu ya. Nah, ini mantap. Dan langsung kita tes ya. Nah, ini bisa dilihat udah kinclong, udah bersih. Nah, ini framenya juga tadi udah saya bersihkan ya, bekas-bekas lem yang lama, nggak ada bekas lem lagi. Mantap. Dan ini touchscreen yang baru juga udah saya siapin ya, warna hitam, kembali ke warna asal guys, karena untuk framenya warna hitam ya. Kalau dipasang warna putih kayak nggak nyambung deh ya. Jadi ini saya belikan lagi yang warna hitam. Nah, ini langsung kita tes ya. Jadi untuk teman-teman pemula, untuk touchscreen ini sebelum dipasangkan dites dulu ya, karena untuk touchscreen itu garansinya hanya garansi tes guys. Jadi kalau udah terpasang tahu-tahu nggak bisa disentuh ya beli touchscreen baru ya. Jadi sebelum dipasang itu tes dulu. Oke, kita tes, bismillahirrahmanirrahim. Nampil Xiaomi ya, alhamdulillah. Tadi setelah kita pisahkan belum kita tes ya. Nah, ini kita tes, alhamdulillah masih nampil Xiaomi. Ini penampakan touchscreen yang lama. Ini kita tunggu untuk proses loadingannya. Lanjut kita tes sentuhannya, mantap atau tidak. Wah, ini sentuhannya sepertinya aman-aman saja ya. Wah, ini udah terang, karena agak sedikit redup guys. Saya kira pencahayaannya kurang, ternyata memang warnanya ya, karena LCD KW. Nah, ini sentuhan juga alhamdulillah ini normal ya, nggak ada kendala. Mantap ini sentuhannya guys. Coba kita tes lagi touchscreen-nya. Wow, amazing, mantap ya. Oke, tanpa berlama-lama lanjut kita eksekusi lagi handphonenya ya. Ini kita matikan dulu.
Lanjut kita buka lagi ya untuk baterainya. Ya ini untuk di daerah saya sedikit berisik ya karena banyak anak-anak guys, terutama anak saya guys. Jadi ya harap maklum saja. Ini kita buka untuk fleksibel LCD-nya dan touchscreen-nya juga ini kita lepaskan guys ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya touchscreen-nya, dan ini LCD-nya, dan ini touchscreen yang lama guys. Nah ini sekedar perbandingan ya, ini yang putih dan yang hitam. Jadi yang tadi dipasangkan sama Tuser sebelumnya itu LCD satu set tapi warna putih ya. Ini ketika ganti touchscreen saya gantikan saja yang warna hitam karena untuk putih nggak nyambung. Dan di kesempatan kali ini untuk ganti touchscreen-nya saya tidak gunakan lem oka, melainkan saya punya trik sederhana ya. Ini saya gunakan lakban bening ya. Sorry, bukan lakban bening, double tip tipis. Kebiasaan pakai lakban guys untuk nutupin layar ya. Ini saya gunakan lakban bukan lakban, double tip tipis ya. Ini double tip tipis. Nah ini kita buka untuk segelan di touchscreen yang baru. Lanjut kita pasangkan double tip di pinggirannya ya. Nah untuk pemberian double tip ini kita sesuaikan dengan area pinggirnya ya. Jadi di pinggiran touchscreen itu kan ada batas hitamnya ya. Jadi kita tempelkan double tip ini pas di batas hitamnya guys ya. Jangan sampai masuk ke latar beningnya. Takutnya nanti kelihatan dari luar itu jelek ya. Nah ini kita keletek dulu untuk double tipnya. Nah ini kita lepaskan ya untuk pengamannya. Selanjutnya ini kita pinggirkan dulu guys ya, namun hati-hati jangan sampai terkena debu. Ini kita pinggirkan dulu dan kita ambilkan LCD dan framenya. Nah ini LCD yang lama tadi ya, ini framenya kita bersihkan dulu ya untuk kameranya. Jadi sebelum dipasangkan touchscreen kita bersihkan dulu kameranya. Lanjut kita tambahkan lem T7000 berwarna hitam karena mengingat ini framenya warna hitam, jadi saya tambahkan lem juga warna hitam ya. Jadi kita tambahkan lem T7000 warna hitam ini secukupnya saja, tipis-tipis ya ke area pinggirannya. Ini saya kasih tipis-tipis. Nah ini jangan sampai terlalu meluber ya, sekedar pengalaman saja, takutnya nanti malah meluber ke layar jelek. Yang kedua juga kalau meluber ke bawah malah kasihan user yang setelah kita untuk mencopotnya ya. Kalau double tip sih masih agak aman ya, kalau kita kasih double tip di bagian bawahnya masih mendingan ketimbang lem guys ya. Nah ini saya kasih lem area pinggiran framenya tipis-tipis saja ya. Selanjutnya ini di bagian tengah framenya saya tambahkan double tip halus ya. Ini untuk menahan LCD-nya guys. Karena kalau tidak menggunakan oka, kalau dia LCD-nya sampai nyentuh ke touchscreen otomatis seperti berminyak ya, jadi jelek. Jadi ini saya tambahkan di tengah-tengahnya itu double tip agar LCD-nya itu nggak nyentuh ke touchscreen. Lanjut ini di LCD-nya saya bersihkan dulu ya. Jangan sampai ada debu, jangan sampai ada bekas-bekas lem yang lama. Nah ini kita bersihkan dari debu-debu kecil sekalipun kita bersihkan juga ya. Jadi usahakan bersih handphonenya. Selanjutnya ini kita presisikan, kita ambil atasnya dulu, kita pasang seperti ini. Kita tahan pakai jempol dan jari tengah. Selanjutnya kita ambilkan touchscreen yang baru tadi. Nah ini kita presisikan ya. Nah ini kita presisikan atas dan bawahnya, kiri kanannya. Nah ini agak rapat ya, kita cek dulu. Kalau belum rapat coba kita rapatkan lagi ya. Nah ini kalau udah rapat seperti ini baru kita rakit lagi handphonenya guys. Ini kita pasangkan lagi untuk board bawahnya. Ini antena eksternal, fleksibel mainboard dan fleksibel touchscreen kita pasangkan. Selanjutnya ini penutup mesin besi di bawahnya juga kita pasangkan ya. Ini untuk pemasangan baut saya skip saja ya untuk mempersingkat durasi. Saya rasa juga teman-teman juga paham ya untuk pemasangan baut. Selanjutnya ini untuk di double tip baterainya kan udah saya bersihkan ya. Jadi saya tambahkan double tip baru agar baterainya itu nggak goyang-goyang guys. Nah ini kita pasangkan double tip baru kita pasangkan kembali baterainya. Wah ini soketnya sedikit bandel ini guys. Oke, nah ini kita presisikan. Selanjutnya nah tinggal kita atur lagi nih guys. Ini tombolnya lepas semua ya. Nah ini kaca kameranya juga nggak ada, jadi otomatis ini kameranya buram, ini kamera belakang ini ya. Oke ini kita presisikan backdoornya. Nah ini hati-hati penekanannya guys ya, jangan terlalu kuat takutnya malah pecah layarnya ya. Jadi untuk penekanannya tinggal sesuaikan saja, jangan terlalu kuat. Lanjut tinggal kita press ya. Nah ini untuk LCD dan touchscreennya di frame kita press menggunakan karet seperti ini, karet gelang. Bisa juga menggunakan penjepit LCD ataupun lakban, juga tinggal teman-teman kondisikan saja ya, itu sama saja. Selanjutnya ini untuk
kartunya kita pasangkan kembali untuk slot kartu SIM, dan lanjut kita press secara keseluruhan ini ya. Nah ini untuk kita beri karet seperti ini agar LCD touchscreen-nya itu betul-betul presisi guys di frame. Dan kalau tidak kita kasih lem tengah double tip dan double tip pinggiran touchscreen yang baru, otomatis kalau di-cut seperti ini otomatis nanti dia tuh seperti berminyak guys. Jadi ini pentingnya kita kasih double tip agar tidak nyatu ya. Oke, ini tinggal kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, ini kurang lebih udah 30 menitan saya diamkan dan saya rasa ini udah kering sempurna ya. Lanjut ini karetnya kita buka semua karet-karetannya. Dan ini wow, mantap guys ya. Lem-lem yang meluber keluar tinggal kita bersihkan saja ya. Ini kita hidupin dulu. Menampil Xiaomi. Oke, ini kita tunggu dulu untuk proses loadingannya. Dan sentuhannya mantap guys. Ini handphonenya sedikit nge-lag ya, karena mungkin memorinya terlalu penuh ini. Nah ini kita cek di latar putih, ini alhamdulillah mantap ya, nggak ada bercak. Nah ini kita buka dulu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap ya, jernih, nggak ada bekas minyak guys ya. Jadi kalau LCD dengan touchscreen kalau tidak dikasih OK itu otomatis seperti berminyak. Nah cara untuk ngatasinya makanya tadi di bagian pinggirannya itu saya kasih lak double tip ya, double tip tipis yang bening, jadi agar sebagai sekat pemisah antara LCD dengan touchscreen. Ini untuk serinya dan di latar putih mantap, tidak ada bercak ya. Ini untuk touchscreen yang lama dan handphone siap kita serahkan kepada pemilik. Sekian tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.